Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Alif Alfian Songyanan dan saya adalah representatif dari SMA Negeri 3 Putra Bangsa. Yang dimana pada perdebatan kali ini ataupun kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai tim oposisi dan pembicara pertama dari tim oposisi. Tugas saya adalah membantah argumen ataupun pendapat yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim afirmasi. Tes kelayakan orang tua adalah suatu proses yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kecakapan orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Meskipun tes ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak, ada beberapa kontra yang dapat ditemukan terkait dengan tes kelayakan orang tua tersebut. Yang pertama adalah subjektivitas. Tes kelayakan orang tua seringkali melibatkan penilaian subjektif dari pihak yang melakukan tes, seperti pekerja sosial ataupun psikolog. Yang dimana pembicara pertama dari tim afirmasi mengatakan bahwa mereka akan memperkerjakan orang yang sangat profesional. Namun terlepas dari tingkat keprofesionalan yang dibawakan oleh oleh pembicara pertama tim afirmasi, penilaian ini dapat dipengaruhi oleh pandangan pribadi, keyakinan budaya ataupun preferensi individu. Hal ini dapat menyebabkan adanya bias dalam penilaian, di mana orang tua dapat dianggap tidak layak berdasarkan penilaian yang kurang objektif ataupun tidak objektif. Dan yang kedua, ada keterbatasan dalam pengukuran kemampuan. Tes kelayakan orang tua seringkali berfokus pada aspek tertentu seperti pendapatan, kesehatan mental, lingkungan ataupun fisik dan tempat tinggal. Namun hal ini tidak mencerminkan secara menyeluruh kemampuan seorang orang tua dalam merawat anak. Kemampuan mengasuh dan mendidik anak melibatkan banyak faktor yang kompleks, termasuk ikatan emosional, keahlian komunikasi, dan pemahaman tentang kebutuhan anak. Yang ketiga, ada stigma dan diskriminasi. Tes kelayakan orang tua dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, tes ini mungkin lebih cenderung mendiskriminasi orang tua miskin. Dewan Juri yang terhormat, orang tua dengan gangguan kesehatan mental atau orang tua dengan latar belakang budaya yang berbeda, ini dapat menghambat hak setiap individu untuk menjadi orang tua, terlepas dari latar belakang dan ataupun status mereka. Dewan Juri yang terhormat. Yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, kurangnya dukungan dan sumber daya. Dewan Juri yang terhormat, fokus yang terlalu besar pada tes kelayakan orang tua dapat mengabaikan pentingnya menyediakan dukungan dan sumber daya bagi mereka yang mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi kriteria tertentu. Dewan Juri yang terhormat, sebagai gantinya, lebih baik untuk mengembangkan program-program yang mendukung perkembangan keterampilan dan pengetahuan orang tua, serta menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan mental dan bantuan keuangan. Dan yang kelima, tidak mempertimbangkan perubahan dan pertumbuhan. Dewan Juri yang terhormat, tes kelayakan orang tua cenderung melihat kondisi saat ini orang tua dan yang kelima, tidak mempertimbangkan perubahan dan pertumbuhan. Dewan Juri yang terhormat, tes kelayakan orang tua cenderung melihat kondisi saat ini orang tua dan mengambil keputusan berdasarkan itu. Namun, orang tua dapat mengalami perubahan atau pertumbuhan dalam hidup mereka. Menghakimi seseorang berdasarkan masa lalu atau kondisi saat ini dapat mengabaikan potensi perubahan ataupun perubahan yang positif dan kesempatan pemulihan. Tes kelayakan orang tua bukanlah solusi tunggal untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan dukungan, pendidikan, dan pembudayaan orang tua dalam menjalankan peran mereka dengan sebaik-baiknya. Dewan Juri yang terhormat, tim afirmasi mengatakan dan membawakan data yang sangat bagus. Namun, ada beberapa poin yang ingin kami tanyakan sebagai tim oposisi. Yang pertama, siapakah yang akan menjalankan program tersebut? Bagaimana dengan biaya yang akan dikeluarkan ataupun ditimbulkan? Bukankah semua hal ataupun program tersebut dijalankan dengan biaya? Sedangkan seperti yang kita tahu, ekonomi di negara kita sendiri kurang memadai. Bagaimana dengan orang tua di negara lain yang dimana negara tersebut ekonominya lebih rendah daripada negara kita sendiri? Dan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama mengatakan bahwa anak yang sudah terlanjur dibesarkan dengan metode yang keras dan tumbuh dengan temperamental yang tinggi, kami sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Temperamen anak itu sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama di pergaulan anak tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga sehingga kami sebagai tim oposisi memiliki solusi yang lebih baik daripada tim afirmasi. Apa solusinya? Solusinya, Dewan Juri yang terhormat, dengan membatasi umur pernikahan sehingga tidak terjadi pernikahan dini.
yang dimana hal tersebut Dewan Juri yang terhormat dapat menimbulkan baby blues ataupun ketidaksiapan mental orang tua dalam mengasuh anak. Kenapa hal ini dinilai lebih efektif? Dewan Juri yang terhormat yang pertama, karena biaya yang tidak lebih banyak dari mekanisme ataupun solusi yang dibawakan dari tim afirmasi. Dan yang kedua ada karena di solusi yang ditawarkan oleh tim afirmasi memiliki intervensi ataupun campur tangan yang berlebih, dikarenakan setiap individu memiliki hak untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Pernyataan ini juga didukung oleh undang-undang nasional ataupun internasional, dan juga untuk menerapkan kebijakan yang diusulkan oleh tim afirmasi, khususnya pembicara pertama, itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Contohnya seperti undang-undang, respon masyarakat, tahap pelaksanaan, dan lain sebagainya. Yang dimana kami sebagai tim oposisi menilai bahwa solusi ataupun argumen dari pihak afirmasi tidak seefektif solusi yang kami tawarkan. Nah, sebagai tim oposisi kami juga sangat tidak setuju dengan mosi yang kita perdebatkan kali ini. Kenapa? Karena tes kelayakan orang tua memiliki beberapa kekurangan yang dimana telah saya sebutkan tadi, seperti subjektif, kurangnya dukungan sumber daya, terus ada juga stigma dan diskriminasi, keterbatasan dalam pengukuran kemampuan, dan lain sebagainya. Sehingga kami menawarkan satu solusi yang lebih bagus dengan membatasi umur pernikahan, yang dimana hal tersebut dapat meminimalisir pengeluaran dan juga mendapatkan dampak yang lebih baik seefektif mungkin. Sehingga kami sangat yakin bahwa solusi dari tim oposisi sangat efektif dibandingkan dengan solusi yang ditawarkan oleh tim afirmasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.